Oke, perkenalkan nama saya Deborah. Saya dari Quebec Team bersama Kak Bima dan Kak Faiz. Mungkin langsung aja kali ya. Jadi nama dashboard kita itu RESCA. Itu kependekan dari Report of Emergency Storage and Knowledgeable Alert. Oke, langsung aja ya. About-nya itu, RESCA adalah dashboard yang digunakan high level PMI untuk memonitor pergerakan stok di gudang darurat PMI dan mendapatkan report dalam waktu yang cepat. Jadi dalam dashboard kita itu kita bisa memperoleh laporan stok, laporan donasi, dan minimum stock alert. Nah, kenapa kita mencantumkan ini semua? Itu karena persona kita ada dua, divisi PB Markas Pusat PMI, kemudian logistik Markas Pusat PMI. Dashboard ini mereka butuhkan karena responsibilities mereka di lapangan adalah memastikan ketersediaan anggaran, kemudian laporan kepada donatur. Juga untuk logistik Markas Pusat PMI, responsibilities mereka adalah memverifikasi laporan bulanan, memastikan stok minimum yang ada di gudang, dan melakukan pengadaan barang dan jasa. Business flow di PMI, itu yang paling tingginya yaitu divisi PB Markas Pusat PMI, kemudian dilanjutkan logistik Markas Pusat PMI, dan kemudian ada 3 gudang, berawal dari gudang pusat, kemudian gudang wilayah, dan gudang tanggap darurat. Jadi kita asumsikan data-data yang kita peroleh tadi yaitu dalam gudang pusat karena di gudang pusatlah yang menerima barang-barang dan stok barang tersebut. Dan gudang pusat ini melakukan report yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan ke logistik Markas Pusat PMI yang kemudian laporan bulanan itu diverifikasi dan kemudian dilanjutkan ke divisi PB Markas Pusat PMI. Kemudian problem statement-nya adalah di masa pandemi COVID itu, gudang sentral berhadapan dengan keterbatasan waktu untuk memproses laporan dan administrasi yang harus diserahkan kepada Markas Pusat PMI. Hal ini membuat proses pelaporan sering terlambat dan tidak up-to-date sehingga pengambilan keputusan selanjutnya dapat terhambat dan tidak maksimal. Solusinya, kita menghadirkan RESCA menjadi media untuk memonitor pergerakan stok gudang darurat dengan cepat dan mendapatkan laporan yang cepat. Kita di RESCA ini kan masih dashboard ya, tapi kita juga menyediakan sebuah button untuk minimum alert, stok minimum alert untuk memberi kontrol kepada si persona, mengingatkan gudang sentral darurat agar segera melakukan update stok, karena mereka yang bertanggung jawab juga untuk memonitor update stok. User flow-nya bisa dilihat seperti ini, kita langsung aja ya. Jadi interface-nya seperti ini, kita nanti ada 3 page, 3 page kita langsung aja, wireframe-nya seperti ini. Oke. Ini untuk yang minimum stock alert-nya, jadi bisa milih gudangnya dan kategori barangnya. User story-nya kita sebagai divisi PB Markas Pusat PMI dan logistik Markas Pusat PMI, kalau user story-nya kami menginginkan report yang dapat langsung memberikan insight sehingga kami dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Oke, ini enaknya langsung ke dashboard-nya aja. Kita langsung buka dashboard-nya aja. Jadi di page yang pertama ini, dashboard kita, page overview, itu di mana persona bisa langsung melihat kondisi gudang, semua gudang secara general, mulai dari storage flow in and out-nya, kemudian total in dan total out yang masuk secara keseluruhan. Gunanya adalah persona bisa langsung melihat gudang mana yang paling sibuk dan paling banyak flow in and out-nya. Kemudian storage turnover rate-nya juga bisa dilihat. Di sini kita menetapkan threshold-nya agak sedikit di bawah angka 1, karena dengan harapan dari sini juga si persona bisa melihat apakah gudang tersebut kira-kira stoknya akan habis dari turnover rate-nya. Terus kita menyediakan perhitungan current stock mengikuti kategorisasi barang. Ini medis, chemical, food, terus ini clothing atau kayak sandang, dan ini others. Kemudian di overview kita menyediakan recipient spread map. Recipient spread map. Di sini persona bisa melihat penerima bantuan tersebar kemana saja. Dan di overview ini juga kita menyediakan komposisi donors dari mana saja dan donor items-nya jenisnya apa saja. Dari overview ini kita berharap persona dapat langsung cepat melihat keadaan gudang secara general.
Kemudian di page kedua adalah activity. Di sini kita mengharapkan persona bisa langsung mendapatkan laporan stoknya, mengikuti periode waktu dan mengikuti gudang. Juga terserah dia mau lihat dari out atau in atau dua-duanya. Ini storage in out flow-nya berdasarkan time series. Kemudian ini value barang per item, dan ini ada posisi gudangnya, terus ada item weight-nya yaitu berat barang-barangnya, ini ada posisi gudangnya. Kemudian ini time series storage in out by total value-nya. Ini kita bisa dilihat misalnya di April itu tinggi-tingginya karena itu pada saat COVID awal-awal itu kayaknya panik banget gitu ya di awal-awal ini gitu. Jadi di sini tinggi-tingginya. Kemudian ya bisa dilihat seperti itu, yang dimana kalau misalnya kita bisa pilih only gudang satu misalnya seperti itu, sebentar ya. Nah dia langsung memilih yang hanya gudang satu saja gitu ya, semuanya gudang satu saja. Oke, ini bisa jadi laporan stok per gudangnya. Kemudian di page 3 ini untuk menyediakan data laporan kepada donatur, karena ini juga merupakan tanggung jawab dari persona kita. Kita sediakan recipient spread map, yaitu bantuannya kemana saja. Kemudian kita lapor kepada donatur, resipiennya siapa saja. Kemudian donatur kita dari kategori apa saja. Pie chart recipients-nya ini, terus total value. Ya, gitu. Terus ini donor items, berdasarkan kategori itemsnya kita mendonasikan apa saja. Itu sih kalau untuk dashboard kita. Nah, paling untuk future works kita itu kita menyediakan stock minimum alert. Ini yang menjadi kontrol bagi persona untuk memberikan alert kepada gudang sentral untuk segera melakukan update. Misalnya kita mau send minimum stock alert kemana, misalnya ke gudang 1, dia mau harus update apa, misalnya update-nya peralatan medis saja, itu kita send the alert. So ya, overall seperti ini dashboard kita. Ya, terima kasih.